Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm. Kali ini Om David masih ada di rumah ya, rumah Om David di Kota Bogor. Wah, kalau dari atas ini sekali ya, Om David bisa lihat gunung, ada gunung di sana ya. Gunungnya sangat cantik sekali ya. Wow, biasanya kalau habis hujan, gunungnya itu sangat kelihatan jelas ya. Sangat indah ciptaan Tuhan itu ya. Nah, kali ini Om David pengen ngajak teman-teman ngelihat inkubator telur-telur sulcatanya Om David. Seperti apa dan kenapa Om David menggunakan inkubator jenis itu dibandingkan dengan inkubator-inkubator custom lainnya yang mungkin dipakai oleh teman-teman breeder lain. Nah, mau tahu jawabannya? Ikutin aja Om David. Yuk, langsung aja. Oke. Disinilah Om David menaruh mesin-mesin inkubator untuk menginkubasi telur-telur sulcatanya Om David. Ini ada inkubator custom yang sangat besar ya. Om David lupa dulu belinya berapa ya. Mungkin sekitaran 5 sampai 6 juta mungkin ya. Dari Jawa Tengah apa? Lupa lah, dapat dari Solo lah. Ini gede banget dan muat bisa mungkin sampai ratusan butir telur ya, kalau nggak mau ekstrim bilang ribuan ya. Tapi sayang sekali inkubator besar yang custom ini kurang bekerja dengan baik atau dengan sempurna untuk masalah suhu. Karena mungkin pemanasnya menggunakan heater akuarium ya. Jadi kurang maksimal pada saat pengaturan suhunya. Mungkin pemanasnya harus diganti pakai yang model heat pad yang buat pemanas yang bentuknya kayak panjang begitulah pokoknya ya. Yang pasti jangan menggunakan lampu sebenarnya, karena lampu panas itu biasanya buat inkubator ayam dia itu cenderung overheat. Jadi kalau pakai lampu panas suhu itu bisa mencapai 40 derajat. Yang mana harusnya suhu penetasan kura-kura sulcata itu adalah di 30 derajat, 29, 30, 31 lah segitu. Dalam 3 bulan atau 90 hari atau bisa lebih cepat atau lebih lama dia akan menetas. Nah, kemudian inkubator Om David nih ada lagi ya. Sorry ya, cuma ini belum jadi. Ini adalah kulkas yang bisa difungsikan jadi inkubator tapi belum jadi. Karena ya masih cukup, masih muat. Selanjutnya inkubator Om David ini adalah merek-merek kebanyakan yang ada di pasaran ya. Ya biasa, merek Exotera atau merek-merek Exocare atau merek-merek Cina lainnya lah. Intinya seperti kulkas mini ya, mesin inkubasi ini. Kalau dulu Om David beli harganya itu antara di 1,8 sampai 2 jutaan. Kemudian karena kelangkaan barang, karena katanya konon discontinue ya. Dulu sempat nggak ada yang masukin, nggak ada yang impor. Ini karena inkubatornya impor dari China. Sempat mahal ya, sempat range harganya tuh di 3 juta sampai 3 juta up. Tapi sekarang terakhir Om David beli, belum lama ya. Nanti mungkin Om David mau beli lagi karena nggak cukup. Itu sekarang di harga 2 juta 500-an. Kalian bisa cari di Tokopedia atau di toko-toko online lainnya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Om David tetap menggunakan mesin inkubator yang kecil-kecil ini? Udah harganya mahal, muatnya sedikit lagi. Kenapa nggak custom dari showcase yang besar seperti teman-teman breeder lainnya? Oke, jawabannya adalah memang inkubator Exotera ini kadang-kadang suhunya rusak ya, maksudnya karena kesalahan di mesin, entah itu di termostatnya atau memang cacat pabrik.
Kadang-kadang tuh suka overheat sehingga telur yang kita masukkan itu bukan kerebus ya, kekukus kayak dimsum ya, kayak somai. Itu pernah kejadian Om David ya. Om David tuh kehilangan sekitar 40 butir telur karena suhunya tuh overheat sampai dengan 50 derajat. Terlalu panas, jadi begitu Om David buka, ngebul, keluar asapnya. Kayak udah dikukus, jadi kayak telur-telur kukus ya. Wah, akhirnya Om David buang semua karena memang tidak jadi akhirnya. Telurnya jadi rusak. Om David juga pernah kejadian sama inkubator ini, inkubator kecil ini, dia itu suhunya drop terlalu dingin. Jadi kayak mereka bisa panas bisa dingin ya. Jadi kayak suhu kulkas, kayak cooler. Begitu dibuka dingin sekali, telur-telurnya pun jadinya akhirnya rusak lagi karena beku ya, dingin. Akhirnya Om David bawa ke tukang servis elektronik ya. Kebetulan jarang sekali tukang servis elektronik yang bisa mengerjakan ini nih, mesin ini. Ya. Ada aja yang menolak, Om David bawa menolak. Teman-teman Om David yang pakai ini pada kapok ya, karena begitu rusak akhirnya jadi bangke, nggak kepake. Udah gitu muatnya juga sedikit buat telur-telur sulcata yang biasanya skalanya masif atau banyak. Jadinya nggak muat gitu ya, jadinya cenderung udah beli mahal-mahal, ternyata kemampuan untuk menyimpan atau menginkubasi telur sedikit, kan rugi. Kenapa nggak custom showcase saja dari entah itu bekas kulkas Coca-Cola atau minuman dingin lainnya, minuman kaleng, dibuat jadi inkubator. Nah, jawaban Om David seperti ini. Setelah Om David ketemu seorang mekanik atau tukang servis elektronik yang bagus, kan sempat rusak nih waktu itu inkubatornya Om David. Ternyata dia bisa betulin. Dan sejak dia betulin, bertahun-tahun Om David pakai, kan ini nyala terus nih. Puji Tuhan, baik-baik saja. Nah, setelah Om David menemukan tukang servis yang jago, yang mengerti dan bisa memperbaiki mesin-mesin ini, Om David lebih pede gitu. Jadi nggak masalah Om David beli lagi, karena bisa digunakan dan kalau rusak bisa dibetulin, itu yang penting. Jadi sampai sekarang masih efektif dan efisien untuk menetaskan telur-telur sulcatanya Om David. Ya udah Om David pakai lagi aja. Soalnya yang besar beli mahal-mahal juga ternyata nggak bekerja dengan baik. Waktu itu ditetesin banyak, ratusan ekor, banyak yang nggak jadi. Karena suhunya si termostat ini mengatur, dia pemanasnya karena pakai heater akuarium nggak bagus, banyak telur yang gagal. Sedangkan pakai yang kecil-kecil ini, mungkin di tempat orang lain pengalamannya berbeda, tidak berjalan dengan lancar. Buat Om David fine-fine aja. Karena kipernya Om David mengawasi terus gitu. Ya itulah alasan kenapa Om David masih menggunakan mesin-mesin inkubator yang kecil-kecil ini. Karena selain alasan pertama itu, sudah punya tukang servis yang bisa betulin jadi bagus. Yang kedua, kalau amit-amit telur-telur ada yang rusak, ada yang busuk, nah dia tidak mempengaruhi atau mengganggu telur-telur yang berada di inkubator lain. Itu keuntungannya juga. Misalnya di sini nih, ada yang busuk, atau ada yang berbelatung, dia nggak menular ke telur-telur yang lain. Walaupun ya, mungkin itu keuntungan nggak seberapa buat sebagian orang, nggak signifikan buat Om David, ya lumayan gitu. Jadi mereka berdiri masing-masing. Dan kalau misalnya mati listrik, di tempat Om David kan kadang sering mati listrik ya. Dengan inkubator yang kecil-kecil ini, suhu di dalam mesin inkubator tuh tetap aman. Kalau mati listriknya mungkin taruhlah seharian, suhunya masih bagus sepanjang pintunya nggak dibuka tutup. Itu kelebihan-kelebihan yang selama ini Om David rasakan. Makanya Om David masih mempertahankan mesin-mesin ini. Yang ketiga karena udah keterlanjuran ya. Belinya udah mahal, ya udah investasi, masa nggak dipakai, masa dibuang. Orang masih nyala dengan baik kok. Kalau rusak bisa dibetulin sama tukang servis andalannya Om David juga bisa bekerja dengan baik kok, bertahun-tahun dipakai gitu. Mungkin teman-teman yang lain lebih condong pakai showcase ya, inkubator custom, nggak masalah. Karena setiap orang punya pendapatnya masing-masing, punya pengalamannya masing-masing. Jadi sama-sama aja kita hargai dan serap ilmunya untuk edukasi kita. Om David juga someday nanti akan bikin juga tuh inkubator yang custom. Niatnya begitu. Di sini udah ada 1, 2, 3. Kulkas ada 3 ya. Bisa tinggal dibuat. Bahkan teman-temannya Om David udah nawarin juga
inkubator showcase yang memang sudah jadi atau mereka gunakan yang saat ini sudah tidak dipakai lagi gitu. Nah, teman-teman bisa mencontoh kayak Om David ya, atau bisa juga silakan di custom sendiri atau beli sama orang, monggo aja. Yang penting adalah penetasan sulcata itu tidak sulit, lamanya itu 3-4 bulan dan suhunya tuh harus dijaga di 29 sampai 32. Kalau memang dia fertil, dia pasti menetas gitu. Itu yang penting. Salah satu kejelekannya dari jenis inkubator kecil atau mini ini ya adalah tempatnya nggak muat banyak. Ini udah di custom sama kipernya Om David ya, sehingga dia maksimal ya. Tuh sampai fully book ya, atas, tengah, bawah. Biasanya bawah nggak kepake karena kita masukin wadah air di situ untuk kelembapan. Atas, bawah, tengah. Biasanya bawah itu murni cuma kasih wadah air, tapi ini di custom sama kipernya Om David, di setting sedemikian rupa jadi tetap muat banyak. Nah, saat ini Om David sedang menginkubasi kurang lebih kemarin itu mungkin ada 300 sampai 400 telur ya, rata-rata udah menetas. Nah, saat ini sambil masih terus berjalan produksinya nggak banyak sih ya kalau dibandingin teman-teman lain yang juga breeder ya. Om David mungkin sekitar 270 butir telur sulcata. Nah, sebagian juga yang nggak muat masuk ke sini nih. Masih mengisi bagian atas dan bawahnya doang. Masih sisa banyak buat rak 3-4 ke bawah ya. Cuman Om David hindarin karena kurang bagus suhunya, masih dimaksimalkan di sini. Nah, sepertinya sih Om David juga akan menambah nih dalam waktu dekat karena sekarang udah mulai banyak yang impor, yang jualin, dan harganya juga masih reasonable. Terakhir beli Om David di 2.500.000. Kalau teman-teman ambil banyak mungkin bisa lebih murah lagi. Rencana sih Om David mau nambah karena betina-betina sulcatanya Om David lagi aktif-aktifnya, lagi produktif-produktifnya bertelur gitu. Oke, jadi seperti itu aja sedikit edukasi Om David mengenai inkubasi telur-telur sulcata. Mesin inkubator apa yang teman-teman pilih untuk menetaskan telur-telur sulcata kamu, monggo silahkan aja, karena yang penting mesin itu bisa menjaga suhu antara 29 sampai 31 derajat selama 3-4 bulan. Dia pasti akan mampu menetaskan telur-telur sulcata sepanjang telur-telur sulcata itu fertil. Kuncinya adalah suhunya stabil, tidak terlalu cepat naik turun, dan di batas suhu yang tadi Om David sebutin. Bahkan ekstrimnya, kata teman-teman Om David yang di Surabaya yang memang breeder juga, mereka tuh bahkan nggak pakai mesin. Beneran nggak pakai mesin. Mereka hanya taruh di lemari ruangan. Lemari di dalam ruangan. Literally seperti itu, dan tetap menetas telur-telur sulcata itu. Jadi peternak sulcata itu nggak susah, sangat-sangat mudah ya. Itu aja sedikit dari Om David, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tolong di subscribe channelnya Om David, di like, di share, juga di komen. Oke, thank you, bye-bye.